Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasna dengan NIM 20811334147, mahasiswa semester 4 Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai risiko bahaya fisik dan psikologis. Bahaya psikologis dan risiko di tempat kerja tidak hanya berdampak pada tubuh saja, tetapi lingkungan kerja juga mempengaruhi pola pikir pada karyawan. Lingkungan kerja yang baik dan nyaman dapat mempengaruhi karyawan memiliki pikiran yang sehat. Sedangkan sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang baik tidak akan membuat nyaman dan berdampak buruk, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan mental para karyawan. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja, di mana para pekerja beraktivitas sehari-hari, mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan, dan kebisingan. Bahaya psikologis dan risiko di tempat kerja tidak hanya berdampak pada tubuh saja, tetapi lingkungan kerja juga mempengaruhi pola pikir pada karyawan. Lingkungan kerja yang baik dan nyaman dapat mempengaruhi karyawan memiliki pikiran yang sehat. Sedangkan sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang baik tidak akan membuat nyaman dan berdampak buruk, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan mental para karyawan. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja, di mana para pekerja beraktivitas sehari-hari, mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan, dan kebisingan. Bahaya psikologis dan risiko di tempat kerja tidak hanya bahaya. Nah, selanjutnya untuk mengurangi risiko bahaya pada kecelakaan kerja, dapat menggunakan alat pelindung diri atau APD. APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya. Penggunaan APD yang baik dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari keparahan dampak kecelakaan kerja yang dapat mendukung kinerja karyawan. Nah, beberapa contoh APD yang pertama adalah alat pelindung kepala atau helm. Pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan atau terpukul benda tajam dan benda keras yang melayang atau meluncur di udara. Yang kedua, alat pelindung wajah. Alat pelindung wajah yang berfungsi untuk melindungi wajah dan mata dari paparan bahaya kimia, partikel yang melayang di udara. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga adalah alat yang berfungsi untuk melindungi telinga dari suara keras atau tekanan. Yang keempat, alat pelindung pernafasan atau masker. Masker adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat, atau menyaring cemaran bahaya kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, uap, asap, dan gas. Yang kelima, alat pelindung tangan dan alat pelindung kaki. Alat pelindung tangan dapat berfungsi untuk melindungi dari suhu panas, suhu dingin, radiasi, pukulan, atau goresan. Sedangkan alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas dan dingin, atau tergelincir.
Selanjutnya adalah penanggulangan. Penanggulangan getaran atau kebisingan dengan melakukan usaha proteksi secara personal, yaitu dengan cara menggunakan air pulse atau air move. Dengan pemilihan antara kedua proteksi ini dapat disesuaikan dengan kondisi telinga. Selanjutnya adalah penanggulangan. Yang pertama, penanggulangan akibat pencahayaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemilihan jenis lampu yang tepat dan tidak menyebabkan silau. Yang kedua, menempatkan sumber-sumber cahaya sedemikian rupa sehingga tidak langsung mengenai bidang yang mencolok. Yang ketiga, menggunakan alat pelapis bidang yang mengkilap agar tidak menimbulkan pantulan cahaya yang berlebih. Dan yang terakhir, usahakan agar tempat kerja terhindar dari bayang-bayang suatu benda. Yang kedua, penanggulangan akibat ventilasi. Sebuah sistem ventilasi yang dirancang dengan baik agar membatasi penggunaan energi. Ventilasi yang baik harus dapat menyaring udara di dalam ruangan dengan cara udara dari luar harus masuk ke setiap ruangan dan menggantikan udara kotor atau polusi yang ada di dalam ruangan. Yang terakhir atau ketiga, penanggulangan akibat radiasi. Dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak dari sumber radiasi agar tidak terpapar langsung dari radiasi yang ditimbulkan. Yang kedua, mengurangi durasi atau waktu terhadap paparan radiasi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, menggunakan pelindung atau APD dengan fungsi masing-masing. Yang terakhir adalah stres kerja. Stres kerja merupakan tekanan akibat peranan kerja ini sendiri. Dapat terjadi apabila karyawan memiliki beban kerja yang tidak sebanding dengan upah kerja ataupun tugas kerja yang telah diberikan. Tugas yang berlebihan dan sering terjadi tugas kerja tersebut, menurut pandangan karyawan bukan merupakan bagian dari tanggung jawab atas pekerjaannya. Dan pertekanan lain yang para karyawan rasakan saat melaksanakan tugasnya seperti tuntutan atasan ataupun rekan kerja, dan pertentangan tersebut dengan keyakinan pribadi karyawan tersebut. Yang terakhir, sekian presentasi singkat dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.